Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam Baik, tadi warahmatullahi lagi rapat, wabarakatuh. akhirnya kami tunggu juga. Pak Rudi, katanya hari ini sudah ada sosialisasi soal bagi pelanggar protokol kesehatan. Seperti apa ini Pak Rudi sosialisasi yang dimulai hari ini? Jadi intinya perwako yang kita lakukan, kita siapkan, kita buat tidak ada lain agar untuk menahan penambahan COVID yang ada di Kota Batam ini sendiri. Benar. Artinya dengan adanya aturan yang kita buat, kita berharap COVID yang ada bisa kita tahan dan bisa kita turunkan. Oke. Karena sampai hari ini jumlahnya terlampau besar, sudah 600 lebih. Sepertinya masyarakat mungkin sudah mulai lupa. COVID mungkin perkiraan sudah hilang dari bumi Kota Batam. Iya. Pada COVID itu masih merajalela. Jadi ini mau kita sampaikan pada masyarakat agar nanti perwako yang kita kucurkan mudah-mudahan minggu depan sudah bisa diaktualisasi di lapangan. Hari ini masih kita sosialisasi, tapi aktualisasi nanti mungkin seminggu ke depan. Oke. Sehingga nanti masyarakat tidak merasa sesuatu yang baru, aturan baru, sehingga nanti bisa menerima. Oke. Baik, Pak Rudi, tadi juga ada penelpon juga, mereka juga penasaran, sudahkah ada di tempel-tempel bentuk flyer dan pamflet, katanya seperti itu, mereka bisa mengikuti dan mentaati peraturan, karena mereka masyarakat juga udah pula gerah gitu Pak, ini bagaimana terus bertambah, karena kita dulu sempat berada di zona hijau akan menapaki, dan akhirnya hari ini saja sudah 5 kecamatan kembali ke zona merah, begitu ya Pak? Iya, saya kira perwako itu tidak akan lari daripada aturan dari protokol kesehatan dari pusat sendiri. Oke. Artinya apa yang telah kita lakukan di bulan Maret, April, Mei, itu yang mau kita lakukan hari ini. Yaitu new normal yang kita sampaikan itu. Bagaimana pakai masker, bagaimana menjaga jarak, bagaimana jaga kebersihan. Dan terakhir bagaimana kita diri pribadi menjaga kesehatan kita. Untuk terapkan ini tentu pasti ada sanksinya. Karena kalau tidak ini tidak dilaksanakan oleh kita pribadi. Golongan besarnya ya masyarakat sendiri. Gitu. Oke. Mungkin ini yang menjadi sangat baru buat masyarakat terkait dengan sanksi Pak ya. Mungkin secara garis besar bisa digambarkan nggak Pak? Seperti apa sanksinya itu nanti? Sanksi ini boleh kita lakukan, boleh tidak. Tapi kalau sudah kita laksana lapangan tidak mau mengikuti juga, ini kan demi masyarakat ya, Iya. kita pribadi. Benar. Maka mungkin kita tindak dengan sanksi itu. Tapi kalau selagi masyarakat mau ya, saya tidak mungkin mau menghukum rakyat saya sendiri. Iya, benar. Nah, tapi saya lakukan ini bersama Forkovinda, kita rapat, tidak ada lain demi menyelesaikan permasalahan COVID di Kota Batam. Kalau saya bicara COVID, tidak COVID aja, ini ada hubungan eratnya dengan perekonomian Kota Batam. Sangat erat sekali. Hari ini ekonomi tidak maju karena semua orang ketakutan karena COVID ini. Oke. Artinya saya mengetuk hati seluruh masyarakat Batam, hari sama-sama yuk. Kalau saya berpikir macam-macam lagi ya, COVID ada enggak, ini ada enggak, sama. Kita laksanakan ya, tidak cukup terlalu lama. Sebulan saja laksanakan, menurut saya ini kan selesai. Oke. Kenapa? Karena kebanyakan yang kena COVID ini sembuh sendiri. Karena mungkin ada 2 faktor mungkin menurut saya. Satu memang COVID yang mungkin karena pemekaran dia sendiri jadi lemah. Kedua karena memang imun tubuh kita, karena kita daerah tropis, semua kegiatan pasti gunakan fisik kebanyakan. Benar. Batam panas ya bisa melawan COVID ini sendiri. Artinya kalau ini bisa sembuh kan hanya butuh waktu, tapi harus secara serentak. Iya. Kalau tak serentak ada yang sembuh, ada yang tidak, nanti jangkit balik lagi. Ya. Baik, Pak Rudi. Serentak seminggu 2 minggu gitu. Iya, kalau kita juga amati nih Pak Rudi, teman-teman dari garda terdepan dari tim kesehatan per hari ini sudah 100 yang meninggal ini Pak Rudi. Ini di luar konteks Batam. Tapi mungkin yang saat ini kami amati juga di sejumlah puskesmas sudah mulai tutup dan bahkan juga terkonfirmasi positif. Ini seperti apa masyarakat nanti sudahkah mulai ada rasa tingkat sadar yang lebih tinggi ini Pak Rudi, menyusul juga ada perwako yang segera berisi sanksi. Seperti apa bidikan, mampukah kita lewati sampai 2020 ini Pak Rudi? Maka tingkat kesadaran ada kita masing-masing ya. Kita harus tanya dulu, yakin tak kita COVID ada ini? Oke. Satu. Kedua, kalau kita yakin COVID ini ada, maka kita tahu bahwa ada penyakit. Kalau kita tahu ada penyakit, maaf, khusus kita yang beragama ini, terutama kita Islam, menjaga kesehatan orang lain itu merupakan suatu kewajiban. Ayo sama-sama kita. Kalau kita ada yakin, kita laksanakan. Iya. Hari ini, maaf, petugas kesehatan saya banyak sekali yang kena. Kenapa? Karena mungkin yang datang berobat, kita atau petugas kesehatan saya tidak tahu bahwa dia kena COVID. Maka tidak memakai APD, maka terkena semua. Kalau semua pegawai saya harus pakai APD melayani masyarakat yang kita tidak tahu dia COVID apa tidak, ini kan repot sekali. Benar. Artinya ada kesadaran kita lah. Kalau kita merasa tidak enak badan, sebaiknya
harus jujur kepada dokternya, Hmm. kepada perawatnya, kepada bidannya. Oke. Sehingga mereka menyiapkan APD. Hmm. Karena kita tidak mampu meswab seluruh Kota Batam dalam waktu yang sama. Kesadaran diri pribadi itu nomor satu sebetulnya, Mas. Betul. Ya. Oke. Baik, Pak Rudi, pasti banyak yang mensupport apabila nanti Perwako ini dieksekusi, Pak, karena emang perlu upaya yang lebih keras lagi. Mengingat sekarang kan ini bukan hal yang main-main, Pak. Ini terkait masalah agenda dan kalender, Pak. Kira-kira pelaksanaan daripada Perwako ini sendiri, Pak, kan Bapak rencanakan setelah sosialisasi dieksekusi. Apakah ada jadwal review, Pak, setelah dieksekusi berapa bulan, efektivitasnya seperti apa? Gini, sosialisasi ini dalam penindakan saja sebetulnya. Oke. Dalam denda saja. Betul. Tapi dalam menggunakan aturan kesehatan ini tidak perlu sosialisasi. Oke. Karena sudah pernah kita lakukan di Benar. bulan Betul. Maret, April, Mei. Itu yang mau kita duluan. Ya. Oke. Sambil kita ke lapangan, sambil kita sampaikan. Ini kalian ikuti ini loh. Ya. Kota mau juga nanti akan kita denda mungkin pada tanggal yang telah kita putuskan. Jadi sosialisasi tidak seperti undang-undang baru. Aturan iya. baru enggak. Baik. Ini sesuatu kegiatan yang lama yang kita legalkan dari Perwako sebetulnya. Baik. Oke. Pak Rudi, yang mengeksekusi nanti apakah itu Satuan Polisi Pamong Praja, Dirpam, atau mungkin pihak kepolisian, Pak Rudi? Gabungan. Bisa digambarkan seperti apa, Pak Rudi? Di simpang-simpang kah atau mungkin langsung ke sidak-sidak ke sejumlah titik keramaian? Kita akan gunakan patroli juga dulu Oke. untuk sosialisasi tadi. Setelah ini dalam seminggu selesai, tentunya kita sudah mulai tahu titik-titik mana keramaian yang sering Ya. terjadi di lapangan. Tapi catatan satu ya, saya tidak menutup tempat-tempat perdagangan, usaha, Ya. rumah ibadah, tidak. Oke. Ini tolong luruskan dulu, nanti ada salah terjemah bahwa ini akan kita tutup, tidak. Baik. Tapi kita minta semua tempat keramaian yang biasa dilakukan wajib gunakan protokol kesehatan. Wajib memakai masker. Oke. Itu saja. Pak, yang menjadi Jaga jarak, pakai masker, bersih, itu yang mau kita tegakkan. Karena dulu, 3 bulan lalu, itu yang kita lakukan. Iya. Yang mana bisa menahan gitu. Benar. Oke. Oke, Pak Rudi, yang menjadi subjek daripada perda ini sendiri terkait masalah protokol kan, Pak. Artinya apabila secara pribadi orang tidak menggunakan protokol ataupun secara sosial tidak mematuhi protokol, ini berpotensi untuk dikenain yang namanya denda tadi, Pak ya. Betul. Oke, artinya apabila Anda secara pribadi tidak menggunakan masker, tidak menggunakan hand sanitizer dan lain-lain, itu akan menjadi subjek ataupun objek yang dikenain daripada perda ini. Jadi ini bukan perda, Perwako. Perwako, Pak ya, oke. jadi belum sampai ke DPRD. Oke. Oke. Karena kalau saya proses perda, ini butuh 2-3 bulan. Ya. Kalau 2-3 bulan sudah masuk Desember, ini makan waktu. Betul. Maka kemarin kita undang Forkopimda bersama DPRD, langsung dihadiri Ketua DPRD, sudah dibahas oleh Pak Wakil, waktu itu mimpinnya bukan saya. Ya. Kita sudah sepakat. Bahwa dengan Perwako ini masukan semua kita lakukan, tidak ada lain. Kita ingin penyelesaian COVID ini selesai. Satu catatan, Mas, Ya. bahwa saya secara pribadi pasti lebih menginginkan, ya ini kalau sebaiknya tidak kita lakukan. Maka kita minta kesadaran masyarakat dalam tim ke lapangan Ya. untuk menegakkan protokol kesehatan, mudah-mudahan semua bisa mengikuti. Jadi, Sebenarnya kita udah melakukan dari Maret ya Pak ya, dan akhir kita mampu bertengger di zona hijau yang kemarin rencana di 15 Agustus dimulai kemarin new normal. Iya. Oke, dan akhirnya terjadi juga ya tingkat abai kita. Pak, ini dengan ketegasan kami memohon juga Pak, istilahnya kalau orang dari luar Batam sudah efektifkah, apalagi dengan zona hitam ya, tidak sekedar COVID yang tidak sekedar rapid yang dilakukan, juga dilakukan tes swab. Sudah efektifkah berlaku saat ini atau dijalankan, Pak? Jadi gini Mas, ini yang dari luar Batam tentu ada aturan dari Kementerian Pusat. Iya. Karena Batam tidak berdiri sendiri. Benar. Di Batam ada provinsi, provinsi ada pemerintah pusat. Ini 3 kesatuan ini tidak mungkin bisa saya tangani karena level saya yang terbawah. Oke. Artinya soal fungsi tidak fungsinya swab atau rapid test, ini tergantung kita petugas lapangan saja. Ya. Tapi kalau protokol kesehatan yang 3 tadi kita lakukan, maka menurut saya ini akan selesaikan masalah. Baik. Yang paling penting pakai masker sebetulnya. Kalau semua sudah pakai masker, kalau dia ada COVID, maka dia tak menjangkitnya orang lain. Maka yang mau kita tegakkan betul nanti adalah pemakaian masker. Yaitu larangan buat kegiatan di dalam suhu dingin, yaitu menggunakan AC. Iya, AC sentral dan air conditioner. Baik. Iya, ruangan tidak boleh tertutup.
kita akan minta, terutama instansi pemerintah, kita minta dibuka semua ini. Contoh pertama mungkin ruangan saya sama DPRD, kita akan buka tanpa pakai AC. Oke. Kira-kira gitu Mas ya. Baik, oke, terakhir nih Pak Rudi, himbauan kembali nih Pak Rudi, semoga kita lakukan dari Maret, April, Mei kemarin bisa berhasil kembali. Seperti apa Pak, terlepas dari tingkat himbauan Bapak, gunakanlah masker. Bapak punya seluruh aparat Islam, mungkin anggota, mungkin dari Dirpam punya, Satuan Polisi Pamong Praja punya, seperti apa? Bisakah kita menggelar mungkin ada jam malam yang seperti yang dilakukan di DKI Jakarta, atau seperti apa mungkin mengarah kalau ini juga tidak terabaikan, ini seperti apa Pak Rudi? Sementara akan kita tegakkan dulu sesuai dengan perwaku dan aturan atau protokol kesehatan dari pusat. Baik. Yaitu pakai masker, jaga jarak, kebersihan. Saya tidak bicara jam malam. Oke. Kebebasan masih saya berikan, tapi 3 item tadi ini akan saya tegakkan. Dia mau sampai jam 1 malam pun menurut saya kalau dia pakai masker ini tidak akan menjangkit orang lain. Ya. Tapi secara pribadi kesehatannya akan terganggu. Karena salah satu COVID ini bisa nyerang kita kalah karena kurang tidur. Ya. Nah, tentu kita berharap masyarakat ya jagalah tidur. Kalau satu hari butuh 7 jam, ya tidurnya 7 jam, jangan 2 jam. Kalau butuh istirahat di rumah, ya sebaiknya di rumah. Sebenarnya kalau kita menjaga jarak dengan orang, maka COVID ini nggak akan nyerang kita. Intinya ikuti seluruh protokol kesehatan. Saya tidak akan berlakukan jam malam. Tapi kita akan menindak tegas seperti yang kemarin. Oke. Supaya COVID ini cepat hilang, mudah-mudahan September ini sudah kita mulai September. gerakan. Saya berharap 1 bulan ini betul-betul bisa membawa perubahan lah. Yang jumlah hari ini sudah 650-an. Ini kalau tidak ditahan dalam waktu dekat ini bisa sampai 1.000. Iya, baik. Mudah-mudahan ini bisa kita lakukan dan saya mohon kepada Mas Upim dari radio bantu kami. Benar. Sebarkan ke masyarakat. Ya. Ayo, bukan takut karena perwaku, tapi takutlah COVID akan menyerang pada keluarga kita. Baik. Pada saudara kita, pada teman kita. Sehingga kita harus menjaga COVID hilang dari diri kita sendiri dan orang lain. Baik. Demikian, Iya. terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Rudi.